Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran. Dalam surah ini, kita sebagai umat manusia bisa mengambil pelajaran dan ibroh bahwa kita tidak boleh mengganggu keseimbangan alam yang telah dijaga dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. Dari ayat ini pula kita bisa membayangkan bahwa betapa pedihnya siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat-umatnya yang ingkar dan tidak menaati peraturannya dan menjauhi segala larangannya. Dari ayat ini, selayaknya kita sebagai umat manusia kembali mengintrospeksi diri kita, apakah kita sudah melaksanakan semua perintahnya dan menjaga alam ini sehingga kita dapat mengambil segala kebaikan darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Apa kabarnya hari ini? Glad to see you again. Senang sekali bisa berjumpa kalian kembali in our English lesson, dalam pembelajaran bahasa Inggris kita. Still in our chapter 5, masih di chapter yang kelima, related to seasons and weather, ya. Setelah beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang nama-nama cuaca dan musim, lalu urutan-urutannya, serta beberapa kosakata yang berkaitan dengan seasons and weather itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menambah kosakata kita berkaitan dengan ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menanyakan cuaca di tempat lain atau mengkonfirmasi sebuah kondisi cuaca dengan orang yang kita ajak bicara. Nah, ungkapan ini bisa kalian temukan di buku paket, tapi tentu saja tidak sebanyak yang akan saya bahas kali ini. Oke, let's continue to our lesson. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. But before we start it, let's open it by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, anak-anak sekalian, di sini sudah saya tuliskan beberapa kosakata atau ungkapan lebih tepatnya untuk menanyakan apakah cuaca tersebut sedang terjadi di luar sana atau di tempat orang yang kita ajak bicara. Nah, mau tahu? Langsung saja kita simak ya. Di sini saya sudah tuliskan sekitar 5 ya. 5 kinds of expressions, ya. Expressions to ask and tell about weather. Nah, kalau ask ini dia, ini asking, meminta. Tellingnya nanti kita kasih jawabannya, berarti memberi ya. Kalau kita menjawab pertanyaan orang yang menanyakan cuaca, maka kita disebut telling, memberitahu kan. Oke, yang pertama ada kata how is the weather? How is the weather? Nah, ini ungkapan yang ada di buku kalian. Kalau di buku kalian itu tulisannya how is-nya disambung. Koma atas terus i-nya hilang. Dibaca how's the weather? How's the weather, ya, atau mau digabung boleh, mau dipisah boleh. How is the weather? Okay? How's the weather atau how is the weather? How is the weather? Sama artinya. Bagaimana cuacanya? Okay, and then what's like? What's like outside? What's like? Nah, what's like outside ini berarti ungkapan yang dua-duanya harus paham. Si pembicara dan si pendengar harus paham bahwa ungkapan ini sama-sama dipahami sebuah pertanyaan untuk menanyakan cuaca di luar. Jadi jangan sampai yang ditanya nggak tahu kalau ungkapan ini digunakan untuk menanyakan cuaca. Akhirnya yang ditanya bingung. What's like? No, I don't like anything. Saya nggak suka apa-apa. Jadi lain ya. Jadi we have to make sure that the one that we are talking with understand that these expressions is used to ask about weather. Kita harus pahami bahwa orang yang kita ajak bicara paham bahwa ungkapan ini digunakan untuk menanyakan cuaca. Okay, and then the third one, how's the weather like in there? How's the weather like in there? How's the weather like in there? Bagaimana cuacanya di sana? Maybe you are on a phone call, sedang nelpon orang, and then you want to know what's the weather in the area where the person you are talking with, di area di mana kalian sedang menghubungi orang ini, cuacanya kayak gimana? Ingin tahu ya? Jadi kamu tanya, how is the weather like in there? Nah, oke. Terus yang keempat, what's the weather forecast? What's the weather forecast? What's di sini bentuk gabungan seperti is begini ya. Jadi what is?
What is the weather forecast? Forecast di sini artinya ramalan. Ya, loh, Ustaz, kita bukannya nggak boleh percaya ramalan ya? Bisa nggak diterima sholatnya 40 hari 40 malam? Iya, ramalan yang dimaksud bukan yang seperti ini ya. Ramalan di sini maksudnya adalah perkiraan yang didasari oleh perhitungan pergerakan arah angin, pergerakan awan, ya. Itu contoh perkiraan. Ya, jadi kita lebih familiar dengan kata ramalan cuaca dibanding perakiraan cuaca. Walaupun akhir-akhir ini sudah mulai bergeser, bukan ramalan cuaca lagi, tapi perakiraan cuaca. Nah, jadi di sini maksudnya adalah apa yang dikatakan oleh perakiraan cuaca. Seringkali kalau di kita ya, di Android kita itu, di gadget kita disebutkan atau di notifikasi bahwa besok akan ada hujan. Tomorrow will be rainy, ya. Besok akan cerah. Nah, itu namanya weather forecast atau ramalan atau perakiraan cuaca. Nah, jadi si orang ini bertanya, ramalan cuaca atau perakiraan cuaca ini bilang apa? Nah, gitu ya. Itu juga salah satu contoh bagaimana cara kita menanyakan cuaca. Berikut yang terakhir, do you have rain? Do you have rain? Apakah hujan di situ? Apakah hujan di situ? Nah, gitu ya. Kok artinya dengan tulisannya beda jauh sekali ya? Iya. Karena ungkapan di sini tidak bisa diartikan secara kata, bukan word for word translation. Jadi mentranslasinya tidak dengan kata per kata, tapi dengan sebuah kontekstual kalimat, konteks kalimat utuh, kemudian dicoba digeser maknanya ke bahasa yang kita gunakan sekarang. Maka kata do you have rain maksudnya adalah apakah di situ hujan? Apakah di tempat kamu itu hujan? Dan ini bisa diganti dengan ungkapan weather yang lain ya, apakah rain, sunny, cloudy, bisa macam-macam. Seperti yang sudah kita pelajari di pembelajaran yang lalu berkaitan dengan weather ya, weather atau seasons. Oke, tadi cara berbenahnya ya. Terus cara menjawabnya bagaimana? Ya bisa gampang saja. Kalian bisa gunakan satu kata standar untuk menjawab ya. Nah, saya ajarin yang mudah-mudah aja. Nah, oh sorry, yang ini enggak nih. Nah, how's the weather? It is sunny. What's like outside? It is rainy. Ini contoh aja ya, hanya contoh. Nanti kalian boleh ganti lagi yang lain. How's the weather like in there? It is cloudy. What's the weather forecast? It is rainy. Misalnya, atau nggak usah rainy deh, stormy. Kata ramalan perakiraan cuaca akan ada badai biasanya. Do you have rain? Nah, spesial untuk yang ini jawabannya nggak pakai it is ya, jawabannya yes atau no. Kalian boleh jawab sederhana. Do you have rain? Yes. Do you have rain? No. It is sunny. Gitu ya. Jadi jawabannya yes aja atau no saja. Cukup sederhana seperti itu. Oke? Jadi yang mudah-mudah saja. Karena kita masuk ke dalam dunia obrolan, chatting language ya, chat language, bahasa yang digunakan untuk obrolan. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu memperhatikan detail grammarnya atau structure-nya, ya. Ini kita gunakan untuk ngobrol, memperpanjang obrolan, ya, melatih speaking seperti itu. Oke, anak-anak sekalian, semoga ungkapan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk berlatih di rumah. Keep practicing at home. At least use one from these expressions to be used on your daily language ya. Jangan pastikan menggunakan satu deh dari sekian banyak ini dalam kehidupan sehari-hari kita, jadi nggak hilang ya. Dari satu pilih yang mana yang paling mudah lalu gunakan dalam kehidupan sehari-hari, praktekkan ya, karena kita tergolong di tempat yang sering sekali perubahan cuacanya sangat cepat ya, jadi akan menjadi sangat berguna bagi kita untuk menggunakan ungkapan-ungkapan ini. Oke, that's all for today's meeting. Kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Let's close it by saying hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.